Halo semua, perkenalkan aku Sari. Ini podcast pertama aku. Jadi aku akan bercerita tentang pengalaman nyata yang pernah terjadi pada aku dan keluarga besarku. Kejadian ini terjadi pada tahun 2007, tepatnya waktu aku masih kelas 4 SD. Saat itu adalah pengalaman pertama ya buat aku. Tahu dan lihat sendiri proses ruqyah dari makhluk gaib yang entah itu mungkin sejenis jin atau yang lainnya yang terjadi sama sepupu aku yang waktu itu masih kecil banget, masih umur 4 tahun, dan dia tuh perempuan. Jadi kenapa sepupu aku diruqyah? Karena waktu itu ya dia sulit diajak komunikasi, nggak komunikatif banget dan tidak seperti biasanya gitu. Padahal ya kelihatannya secara fisik ya sehat, masih sehat lah, kelihatannya masih normal gitu. Cuma ya ternyata seperti nggak ada di sana aja, dianya tuh seperti bukan dia gitu. Ya intinya gitu deh, makanya diputuskan lah untuk ruqyah. Oke, lanjut aja. Jadi begini ceritanya. Tahun 2007 sesudah sholat Idul Adha, aku dan orang tua aku, kebetulan aku anak tunggal, jadi kita motoran tuh ke rumah bude aku itu kakaknya mamaku, untuk silaturahmi. Kita sekeluarga besar yang tinggal deket itu biasanya mengunjungi anggota keluarga kita yang jauh lebih tua gitu ya. Jadi waktu itu ya pasti aku sama orang tua aku ya ke rumah bude. Ya udah sampai di sana biasa aku salim, makan, lihat TV ya, kayak tamunya orang open house aja biasa gitu ya. Sampai akhirnya aku ngerasa bosan ya. Terus aku pamit dong sama orang tua, mau lihat pemotongan kurban di pelataran samping masjid. Jadi sebelum itu aku jelasin dulu ya gambaran masjid biar kamu bisa bayangin sedikit. Jadi masjid itu ya jaraknya sekitar 200 meter atau lebih dari rumah bude aku. Lokasi masjid itu tusuk sate alias di pinggiran jalan. Nah, proses pemotongan kurbannya itu di pinggiran jalan itu. Ya iyalah kan masjidnya di pinggir ya. Ya oke lah itu. Nah, jadi masjidnya itu agak ke sentral gitu ya. Pemotongannya agak ke kanan. Jadi pas banget di tengah-tengah belokan. Nah, kalau kamu bisa bayangin huruf C, nah posisi pemotongan itu di tengah-tengah huruf C. Dan masjid itu bersebelahan sama SMA dan SMP swasta yang ada di situ. Tapi ya kebetulan banget nih dinding masjid itu bertembokkan satu sama pos satpam. Jadi pos satpamnya itu ada di ujung huruf C. Kalau kamu tadi bisa bayangin huruf C itu ya. Jadi kelihatan banget lah posnya itu kalau misalnya kita berdiri di tengah-tengah huruf C. Cuman jarak berapa meter lah. Nah, waktu aku selesai pamit, sepupu aku yang umur 4 tahun itu kan denger, terus minta ikut. Nah, dia dibolehin ikut, tapi aku suruh jagain. Ya udah, kita nonton tuh karena penuh dan yang nonton juga pada tinggi-tinggi. Kan akhirnya ya posisi aku ngegeser dong. Geser terus sampai kelihatan. Sampailah aku enggak sadar tuh di sebelah pos itu. Tapi ya enggak sebelah-sebelah banget sih, maksudnya ya paling 4 meter gitu kan, ada selokan dan pagar gitu ya. Ya aku gendong terus sepupu aku. Terus habis nonton pulang kan ke rumah bude aku, ya normal tuh, nggak ada apa-apa. Aku pulang ke rumah. Nggak tahu nih, aku dapet cerita lagi nih dari bude aku setelah proses ruqyah ini. Dapat cerita katanya setelah sholat maghrib itu kan sepupu aku yang umur 4 tahun itu tertidur. Nah, yang bikin bude aku heran tuh kok ya bangunnya besok sore, lama banget tidurnya. Jadi pas pagi tuh dielus-elus, diajak bangun tapi gak bangun tuh. Tapi tetap nafas ya, biasalah kayak perawakannya orang tidur. Kelihatannya kayak capek gitu. Nah, kelihatan tidur pules gitu, kata bude aku ya dia masih berusaha positive thinking, kayak ya kasihan mungkin capek anak kecil habis diajak main kemarin gitu kan. Tapi malam itu gak berlalu gitu aja. Malam pertama itu setelah pemotongan kurban itu ada gangguan di malam itu. Udah aku dengar ada kegiatan di dapur.
Jadi tuh ya dapur rumah bude aku tuh kan gak jauh dari kamarnya, cuma serong kanan dikit aja, terus maju beberapa langkah sampai dapur. Ya lumayan deket lah ya, maksudnya 7 langkah lah kira-kira. Kata bude aku tuh ada suara kayak orang lagi ngulek gitu. Ya nggak tahu sih, aku nggak nanya itu kenceng apa enggak suaranya, pokoknya ada suara orang ngulek gitu. Nah, ulekannya itu suaranya kayak ulekan batu, tau gak sih? Kayak ya ulekan lah ya. Tapi kan ada ulekan dari kayu, ada yang dari batu. Tapi ini yang dari kayu, ini batu. Jadi gesekannya tuh nyaring-nyaring kadang gitu ya. Ya seperti itulah. Nah, karena bude aku itu berusaha buat ignore, jadi nggak peduliin karena dia juga capek kan malam itu, karena paginya itu kan habis kegiatan gitu. Akhirnya dia ya udah bodo amat gitu, dia tidur, dicuekin tuh. Nah besoknya pas sore sepupu aku bangun, ya diajak mandi lah ya, karena kan belum mandi itu dari pagi, nggak makan apa-apa juga, belum makan, kayak belum ngapa-ngapain. Tapi sepupu aku tuh cuman bilang, mah capek, dia bilang gitu. Terus gak lama dia minta susu, dikasihlah susu ya, ini namanya anak masih bocah kan, dikasih susu. Habis tuh 4 botol, tapi gak lama tuh, habisnya cepet katanya, ya aus mungkin ya. Nah tapi dia gak jadi mandi tuh. Gak lama susunya habis, yang keempat tuh dia tidur lagi. Nah hal tidur lamanya itu terjadi lagi. Dia tidur habis maghrib dan bangunnya tuh besok sorenya. Pas malam kedua ini, malamnya gak terlewat gitu aja, terjadi lagi nih fenomena itu. Yang dengar ada orang ngolek itu, yang kedua itu adalah bule aku, adiknya bude aku yang paling kecil. Jadi dia waktu itu belum nikah kan, jadi ya tinggal di situ. Kamarnya itu ya sampingan sama bude aku. Kalau tadi aku bilang kamar bude aku serong kanan terus dapur, nah berarti kamar bule aku itu ya depannya dapur pas guys. Jadi ya depannya dapur pas, terus cuman berapa langkah doang gitu, kayak ya sedekat itu. Dan menurut bule aku tuh ada suara tuh sekitar jam 22.30 malam. Pertama suara ulekan itu jauh banget, kayak ya suara ada orang ulek lah tapi jauh. Nah bule aku masih berusaha buat kayak normal lah ya, itu tetangga kali ya kata dia, ngulek kok malam-malam. Oh ya mungkin mau ngolah daging apa dari masjid ya, kayak mikir gitu, karena kan kemarin itu habis pembagian daging kurban gitu. Dia bilang gitu tuh, masih berusaha buat positif. Nah habis itu bule aku berusaha buat merem, buat tidur. Sampai akhirnya suara ulekan itu dekat banget, yang kayak bener-bener di depan pintu kamar. Suaranya tuh nyaring dan lumayan ngeganggu. Karena heran ya, bule aku bangun dari kasurnya dong, terus dia buka hordeng kamar. Itu tuh jendelanya nggak ada kacanya, cuma kusen sama tralis biasa gitu aja, sama ditutupin hordeng. Ya dia buka hordeng itu dikit aja, karena dia ragu ya, orang udah pada tidur, orang rumah kok ya masih ada suara gitu kan. Dia ragu itu bukan orang takutnya, makanya dia bukanya dikit. Pas dilihat tuh dia ngintip, kalian tahu apa yang dilihat? Ada nenek-nenek yang rambutnya putih panjang, ya mungkin sepantat gitu ya rambutnya, dan lagi ngulek pakai ulekan batu. Dia tuh bule aku bisa lihat bener-bener, bisa mastiin itu bener-bener ulekan batu, karena dia secara beberapa detik itu dia konsen ke ulekan dan gerakannya. Nah, jadi si nenek ini bener-bener gak lagi ngulek apa-apa, mukanya noleh ke arah berlawanan dari bule aku ngeliat. Jadi posisinya bule aku tuh ngeliat itu cuman kepala sama rambut gitu aja, kepala bagian sisi belakang ini loh. Entah sih kalau emang beneran itu bukan ketutupan rambut mukanya, atau mukanya lagi ngadep ke
lawan arah itu nggak tahu, intinya mukanya nggak kelihatan. Ya pokoknya noleh gitulah ya. Habis itu ya beli aku nutup hordeng, beli aku yang biasa aja, chill banget, cuek gitu ya, karena emang dia dari kecil bisa ngeliat tapi hanya bisa peka gitu aja, gak bisa komunikasi. Selesai 2 malam sepupu aku tidur yang lama, akhirnya bude aku hubungin keluarga besar, minta saran gitu kan, baiknya gimana, karena ini gak biasa banget. Sampai diterbangkan lah nenek aku dari kampung buat buat dimintain saran gitu ya, sama lihat langsung fenomena yang terjadi sama sepupu aku tuh yang masih 4 tahun. Karena masih terlalu kecil kan, jadi gak bisa ditanya banyak, makanya kita harus ada kumpul keluarga. Kumpul yang pertama itu aku gak ikut, waktu itu aku masih sekolah, hari biasa soalnya kan. Nah pas perkumpulan hari keduanya itu aku ikut, karena itu hari Sabtu. Sampainya aku di sana, terus ditelepon tuh, ada bapak, namanya Bapak Ibrahim, ya dia ustadz daerah situ lah ya. Intinya tuh dia ditelepon, pakai nama telepon rumah. Nah aku masih inget namanya karena aku sendiri yang jemput Pak Ibrahim itu sama papa aku ke rumahnya Pak Ibrahim untuk diantar ke rumah bude gitu kan. Aku salim dan berinteraksi, jadi inget. Sampainya Pak Ibrahim di rumah bude aku, ya dia suruh si sepupu aku dibawa ke depan. Oke itu ya masih sekitar jam 9 atau 10 pagi, pokoknya sebelum zuhur. Pas sepupu aku udah dibawa ke depan, tiba-tiba Pak Ibrahim nangis. Dia terharu, dia kasihan, sepupu aku tuh terlihat kayak yang lemes gitu, gak berdaya. Ya gimana gak lemes gitu kan, sekitar 3 hari itu gak makan apa-apa, bener-bener gak kena makanan, cuma minum ya susu, minta susu dan banyak gitu. Ya kondisinya ya kayak tidur lemes gitu aja, padahal ya sehat gitu. Kita bisa bilang sehat ya karena dia masih bisa ngomong gitu, maksudnya ditanya kenapa nggak apa-apa jawabnya. Tapi ya kalau diajak komunikasi yang lain, kayak nanya yang lain-lainnya itu ya dia nggak bisa komunikatif ya, makanya kita putuskan untuk ngeruqyah dan minta tolong sama bantuannya Pak Ibrahim. Singkat cerita ya aku nggak inget tuh prosesnya apa aja ya, karena aku waktu itu masih kecil dan aku masih pecicilan sana sini, muter depan belakang, pokoknya gak konsen ke proses itu. Namanya juga bocah ya. Ya pokoknya yang di ruang tamu itu semuanya doa. Sampai akhirnya aku cuma minta sama nenek aku untuk minta dipangku, karena waktu itu capek ya. Mbah aku minta pangku dong, aku bilang gitu. Ya udah aku dipangku. Terus ya udah aku lihat kejadian pas banget jempol si sepupu aku tuh dipegang sambil baca doa, itu pas banget aku dipangku itu, jadi aku ingat. Terus bacain doa, gerakannya tuh kayak menarik sesuatu entah apa dari jempolnya itu, dan subhanallah banget itu saudaraku tuh gerak gitu kayak orang habis dibangunin tidur. Dan akhirnya gak lama zuhur, itu inget banget, itu gak lama zuhur. Jadi proses doanya tuh sebelum pegang jempol itu lumayan lama ya, mungkin nggak langsung doa juga, mungkin diskusi dulu kali ya, aku juga nggak ngeh banget. Pokoknya prosesnya itu menghabiskan waktu lah ya 2-3 jam sampai akhirnya proses doa dan proses yang jempol gitu. Nah nangis dong sepupu aku tuh pas azan, nangisnya tuh kayak mungkin ya gimana sih namanya orang nangis lah gitu, kayak takut gitu. Terus gak berhenti-berhentinya bilang, mama capek. Dan ya ternyata sepupu aku yang masih 4 tahun ini dia disukain sama makhluk yang menurut Pak Ibrahim itu adalah nenek-nenek, entah itu jenis apa, jin atau apa, aku nggak coba buat cari tahu saat itu karena masih kecil banget ya. Sampai sekarang juga aku nggak berusaha buat nanya karena ya it was past gitu, udah berlalu. Jadi ya nenek ini ya suka tuh sama penampakannya si sepupu aku, karena dia cabi, manis, polos, masih kecil gitu ya. Dan kamu tahu asal nenek itu dari mana? Dari pos yang bertembokkan sama masjid pas proses pemotongan kurban itu terjadi waktu itu. Nggak tahu lagi deh, itu aku yang gendong sendiri dekat situ. Aku jadi ngerasa rada bersalah sih sampai sekarang, tapi ya bukan salah aku juga karena aku nggak tahu kan, nggak tahu apa-apa.
Tapi ya semua udah selesai. Sepupu aku udah kembali lagi normal, udah bisa diajak ngobrol, dia minta makan, minum, pokoknya alhamdulillah normal lagi. Oke, kurang lebih itu yang bisa aku ingat tentang pengalaman pertama aku lihat sesuatu yang berurusan dengan hal gaib ya. Semoga kamu bisa paham sama apa yang udah aku ceritain, dan kita sama-sama bisa ambil sisi positifnya. Oke, semoga aku punya kesempatan lain ya buat cerita pengalaman aku yang lain, karena ada lagi kejadian pertama aku lihat sosok secara langsung. Tapi ya nggak sekarang, itu next. Oke, kalau gitu aku izin cabut. Wassalam.